Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada yang percaya nggak ya dengan survei kepuasan publik terhadap kinerja dari seorang Jokowi? Dia mencapai 90%. Ada percaya nggak ya? Ada yang percaya nggak? Percaya nggak begitu kan ya? Yang percaya dan tidak percaya silahkan tulis di kolom komentar ya. Dengan realitas hari ini, saya kira masyarakat Indonesia saat ini tidak puas terhadap kepemimpinan dari seorang Jokowi, begitu kan? Mengapa saya katakan seperti itu? Lihat saja realitasnya, bagaimana cawe-cawe kepada Pilpres, kepada pemilu di 2024, begitu ya? Bagaimana KPU, bagaimana Bawaslu, bagaimana KPK, bagaimana MK, begitu kan? Ya, yang jelas secara realitas masyarakat Indonesia tidak puas, begitu kan? Kalau si Kodari ini yang kemudian menunjukkan data yang hanya mendampingi seorang Jokowi lalu kemudian turun ke bawah karena banyak masyarakat yang kemudian ingin berfoto dengan seorang Jokowi dianggap puas ya. Ini kan logikanya salah begitu kan ya. Secara kuantitatif oke lah ya, orang-orang yang kemudian ingin berfoto dengan seorang Jokowi dijadikan data ya oke lah, hanya sebatas foto saja begitu kan. Tapi sebatas kinerja, ya kita lihat saja beberapa kali kementerian dari seorang Jokowi begitu kan tersandung korupsi salah satunya, ya terus kemudian direshuffle begitu kan ya, terus kemudian beberapa kali mereka akhirnya yang terjadi selama ini begitu kan menurut saya pribadi kepuasan dari seorang Jokowi, dari seorang publik kepada Jokowi bukan 90%. Justru menurut saya pribadi 40% begitu. Ya kita lihat saja realitasnya begitu. Nampaknya masyarakat Indonesia sudah cerdas hari ini. Tidak mungkin begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei, apalagi lembaga survei dirilis oleh si Kodari ini, Indobarometer. Ya mesti ditertawakan begitu kan. Karena nampaknya ini ya survei-survei selama ini seolah-olah ingin meningkatkan kepercayaan Jokowi kepada publik ya. Bagaimana publik berasumsi wah Jokowi baik ya, Jokowi ini padahal di balik ini semua utangnya berapa negara kita begitu kan. IKN ya, terus kereta cepat, kemudian yang lain begitu kan. Artinya kan secara tidak langsung menurut saya pribadi kepuasan dari seorang Jokowi ya hanya itu aja begitu kan ya. Menurut saya pribadi ya nggak nyampe lah 50%. Tapi kan ini kan hanya bersifat asumsi mereka begitu. Kalau 90% kenapa tidak 100% aja begitu kan ya. Padahal jumlah pemilih dari seorang Prabowo Gibran ya hanya dapat 90 juta begitu kan ya. 90 juta apakah karena memilih seorang Prabowo lalu ya disandingkan dengan kinerja Jokowi 90%, ini kan logikanya kan gimana coba bayangkan begitu kan. Jadi ya lembaga-lembaga survei sekarang banyak yang kemudian hanya ingin cari satu begitu kan ya, kata Anies Baswedan ya mereka juga cari nafkah dan sebagainya. Lihat saja komentar dari netizen. Awal survei sebelum pemilu 58% ya. Penyelenggara pengawas MK tetap 58%. Fee sukses, jalan-jalan bayar sisa ya. Dan bahkan ini dibulatkan menjadi 90% kata netizen begitu. Ada yang percaya nggak? Menurut saya pribadi tidak begitu percayalah terkait dengan hal ini begitu kan ya. Karena lembaga-lembaga survei toh pada hakikatnya mereka punya kelemahan sendiri begitu. Artinya apa? Kalau kepemimpinan seorang Jokowi kepuasan publik terhadap Jokowi 90%, artinya apa? Dengan hilangnya PDIP dan simpatisan PDIP dan pendukung PDIP, apakah ini tidak ada pengaruhnya begitu? Ini kan jelas pengaruh besar begitu kan. Pendukung Prabowo ya disandingkan dengan kinerja Jokowi jauh mereka begitu kan. Artinya tidak masuk akal begitu. Kinerja Jokowi itu masalah kepuasan publik, bukan soal dukung-mendukung begitu kan ya. Boleh saja orang yang mendukung Jokowi, orang yang mendukung Prabowo tidak puas kepada kinerja Jokowi, bisa saja begitu kan. Nah inilah yang kemudian kalau 90% artinya dengan penduduk 275 juta ya sekitaran 200 juta mereka puas terhadap kinerja dari seorang Jokowi. Ya kita lihat saja, coba tanya begitu kan ya kepada pedagang, kepada para pedagang ya, terus kemudian taksi online dan sebagainya.
puas nggak ya terkait dengan kinerja dari seorang Jokowi. Nah, kalau hanya surveinya by telepon ini, telepon itu dan sebagainya, saya kira agak jauh dari hal ini begitu. Tetapi mari kita baca ini komentar dari netizen ya. Direktur Eksekutif Indrobarometer Muhammad Kodari menyebutkan kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo bisa mencapai 90%. Hal ini berdasarkan dukungan dan antusiasme masyarakat yang begitu besar, khususnya ketika Jokowi melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Mereka mengatakan pernyataan tersebut disampaikan Kodari dalam mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Bahkan kunjungan tersebut bertujuan untuk meresmikan beberapa proyek strategis nasional atau PSN termasuk Bendungan Amiroro dan Kabupaten Konawe serta berkunjung ke Kabupaten Kolaka Utara ya Kolut, Mona dan Mona Barat Mobar. Kita lihat saja ya. Apakah karena si Kodari ini hanya mendampingi seorang Jokowi, banyak yang kemudian minta foto sana sini begitu kan? Pada hakikatnya disandingkan dengan kinerja seorang Jokowi. Apakah seperti itu begitu kan? Ya, karena 90% menurut saya pribadi agak kejauhan begitu kan ya. Apakah sebaliknya? Jangan-jangan ya 40%, 50% dan sebagainya begitu. Banyak yang tidak puas kok kinerja seorang Jokowi itu begitu kan? Ya lihat saja bagaimana terkait dengan food estate ya, bagaimana dengan angka korupsi ya, terus kemudian bagaimana dengan yang lain, itu sudah banyak yang kemudian dipreteli ya secara supremasi hukum yang ada selama ini begitu kan ya. Undang-undangnya bisa dirubah ya, kita lihat saja kalau undang-undangnya bisa dirubah kan gampang ya, karena punya orang dalam di situ. Ini Kodari terlihat ya melihat ya mendampingi Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, termasuk saat ya tiba di Hotel Kelaro dan makan malam di Mall The Park Kendari. Ya, dalam kesempatan tersebut Kodari tampak menggunakan kemeja putih, lengan panjang dan celana hitam. Saat makan malam, Kodari duduk di sebelah kanan Presiden Jokowi, sedangkan di sebelah kiri duduk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kodari juga terlibat dalam beberapa diskusi kecil dengan Presiden Jokowi serta turut melayani masyarakat untuk berfoto. Nah, kan jelas kan di situ begitu kan? Mereka mengakui bahwa Presiden Jokowi untuk meninjau RSUD Dr. HLM Baharudin ya dan belusukan ke pasar sentral Laino. Ya, kalau diperkirakan mencapai 90% menurut saya pribadi agak-agak ngaco begitu kan ya. Karena pendukung-pendukung Jokowi di situ pendukung-pendukung dari simpatisan dari PDIP sudah enggan lagi kepada seorang Prabowo, kepada seorang Jokowi begitu kan. Banyak kritikan-kritikan di situ begitu. Jadi artinya berapa juta orang? Artinya 200 juta orang yang kemudian kalau kita berasumsi 90% itu puas terhadap Jokowi. Kalau mereka puas, bagaimana angka kemiskinan, bagaimana angka ekonomi yang ada saat ini, bagaimana dengan dengan masyarakatnya sendiri, apakah masih sejahtera atau tidak? Kalau masih belum sejahtera, angka kemiskinan semakin tinggi, utangnya semakin amburadul, ya saya kira ini tidak puas terhadap kinerja seorang Jokowi begitu kan. Artinya apa? Artinya seorang kinerja Jokowi itu bukan dilihat karena membangun si A, si B dan si C begitu kan, tapi dilihat secara akumulatif di situ begitu ya. Ya, kalau hasil ngutang anak kecil pun boleh begitu kan, bisa untuk membangun A, B, C. Yang penting kan ada uangnya. Yang dipertanyakan oleh masyarakat adalah uangnya dari mana? Mau ngutang lagi begitu kan ya? Toh pada hakikatnya itu bukan uang Jokowi loh begitu kan? Itu uang rakyat. Rakyat yang harus jadi beban semuanya. Jadi saya kira ini kepuasan masyarakat, saya kira ini bicaranya si Godin oke lah ya. Itu pendapat orang begitu. Tapi nampaknya bagi kami agak jauh dengan nuansa-nuansa sampai 90% ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.